komunikasi dunia ini, yang pertama adalah sejarah perkembangan internet. Nah, internet ini adalah sebuah sistem yang mampu mengubah dunia komunikasi dan metode perdagangan dengan memanfaatkan jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, dengan internet semua orang bisa berkomunikasi melalui jarak jauh, bahkan sampai melintasi negara. Nah, dengan tidak mengkhawatirkan apakah pesan tersebut sampai atau tidak. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, pembuatan internet tidak lepas dari sosok Levi Fincke dan Robert Taylor, di mana mereka berdua awalnya sedang melakukan penelitian mengenai global. Penelitian tersebut berlanjut untuk mengamati bagaimana cara jaringan-jaringan tersebut bisa berhubungan satu dengan lainnya dengan menggunakan media fisik. Nah, media fisik yang dimaksud di sini seperti kartu jaringan dengan sistem operasional jaringan. Nah, penelitian tersebut kemudian memunculkan solusi berupa teknik paket switching atau sambungan ya. Nah, teknik paket switching ini digunakan untuk mengirim data atau file. Nah, data atau file yang berukuran besar dipotong-potong menjadi paket-paket kecil sehingga data tersebut lebih mudah ditangani. Nah, saat itu Robert Taylor, seorang kepala kantor pemrosesan informasi DARPA, Badan Riset Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, ingin mewujudkan suatu ide-ide pembuatan jaringan yang saling berhubungan. Nah, selanjutnya dari ide-ide tersebut muncullah tahapan perkembangan internet, di mana dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pembangunan internet telah dirintis lebih dari 30 tahun yang lalu. Kemudian terdapat 3 tahapan perkembangan internet ini. Yang pertama, tahapan pertama atau gelombang pertama itu tahun 1985 sampai 1999. From Zero to One. Nah, dirintis oleh Jobs, Grove yang berusaha merealisasikan pemikiran Toffler dengan menghasilkan produk-produk untuk membuka akses internet. Produk yang dihasilkan berupa perangkat lunak dasar, modern, mikroprosesor, perangkat keras, dan jejaring yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Produk-produk tersebut sempat mendapat cemooh yang mempertanyakan cara kerja dan siapa yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya tahapan kedua atau gelombang kedua tahun 2000 sampai 2015. Aplikasi dan komersialisasi. Pada tahap ini, konektivitas sudah terbentuk, ditandai dengan semakin kuatnya mesin pencari yang disebut Google. Nah, melalui Google memperkuat komunitas dunia dalam mengorganisasikan realitas dan membentuk identitas melalui akses informasi yang disediakan. Kemudian gelombang ketiga atau tahapan yang ketiga itu tahun 2016 sampai sekarang, era Internet of Things. Nah, pada era ini internet sudah menjadi milik publik dan diaplikasikan pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keagamaan, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya. Penggunaan internet pada bidang-bidang tersebut membuat layanan yang ditawarkan beragam dan kompetitif. Penggunaan internet secara negatif semakin berkembang, seperti kriminalisasi, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penipuan, dan kejahatan lain. Nah, itulah sejarah perkembangan internet. Kemudian kita masuk di pembahasan kedua, yaitu sejarah perkembangan televisi. Perkembangan televisi bermula dari penemuan Kinshasa oleh Vladimir Kozma Zworykin pada tahun 1923. Nah, Vladimir Kozma mampu menciptakan suatu sistem berbentuk penangkapan gambar, transmisi, dan sistem receiving. Kemudian pada tahun 1939,
Vladimir Kozma dan Farnsworth melakukan komersialisasi televisi dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Sampai sekarang ya, televisi masih sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi. Jadi otomatis apalagi sekarang di masa Covid ini, masa Covid-19, penanganan Covid dari seperti pemberian vaksin, penyuntikan vaksin, itu semuanya akan kita ketahui melalui televisi, melalui radio juga bisa, HP, pokoknya teknologi komunikasi. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nikomang Vivit Pratiwi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena masih akan dilanjutkan, jadi belum saya tutup ya. Sekian dan terima kasih, itu saja dari saya. Saya persilakan kepada Nikomang Vivit Pratiwi untuk melanjutkan pembahasan ini. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu berjudul Sejarah Satelit. Penemuan satelit tidak dapat terlepas dari perlombaan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Pada tahun 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama bernama Sputnik 1 untuk kepentingan politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1958, Amerika Serikat juga menyusul Uni Soviet untuk meluncurkan satelit bernama Explorer 1. Pada perkembangannya, satelit berfungsi untuk pencitraan bumi, telekomunikasi telepon, GPS, dan komunikasi data. Baik, materi yang selanjutnya yaitu sejarah telepon. Tahun 1877, tahun di mana telepon pertama kali dibuat. Pada tahun 1878, Bell telah berhasil membuat 10.000 telepon yang dapat digunakan. Pada tahun 1981, telepon pertama kali menggunakan nomor dial, sehingga telepon akan secara otomatis menghubungkan penelepon ke operator dengan menekan nomor dial sebagai instruksinya. Pada tahun 1913, AT dan T mempraktekkan sistem amplifiers elektrik untuk pertama kalinya. Sistem ini memungkinkan hubungan telepon antar benua. Materi yang terakhir yaitu sejarah radio. Perkembangan radio di Indonesia telah ada sejak tahun 1920-an. Pada 11 September 1945, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan Stasiun Radio Nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda II, pemancar RRI di Wonosari, Yogyakarta menjadi alat penghubung utama antara tokoh nasionalis di Yogyakarta dan pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDR di Bukit Tinggi. Demikian tadi presentasi dari makalah kelompok 1. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Harapannya presentasi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.